Good morning guys, Balikpapan. Let's celebrate Jesus. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Jesus kita yang luar biasa. Lebih lagi sorak-sorai haleluya. We bless you God. Come on. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang perkasa bagi setiap kami. Thank you Jesus. Everybody sing it out. Bukan ku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Are you ready? Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Boleh bersorak-sorai buat Yesus kita yang luar biasa. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas sebelah kita. Come on. We praise you Jesus. We praise you God. Woo. Thank you Lord. Sama-sama katakan. Raja, Allah berkasa. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan di atas sebelah kita dong. Menyembah setiap firman-Mu, Boleh lebih lagi. terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Benar Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan kami yang luar biasa. Kau Allah yang perkasa bagi setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yang percaya bahwa Yesus Allah perkasa katakan. Yesus Kaulah Tuhan, Allah Yesus perkasa. Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Allah One more time we perkasa. sing. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. We praise you God. We praise you Lord. Allah kita Allah yang perkasa. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita lebih lagi. Jemaat Tuhan berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Semua yang bernafas kan memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah. Katakan. Kami tinggikan nama-Mu.
kebesaran-Mu, kemuliaan, semua karya-Mu, Yesus, selamanya. Biarlah Biarlah semua yang bernafas dan memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. amin. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala bernafas memuji-Mu, menyembah-Mu, Tuhan, meninggikan nama-Mu. Yes, Jesus. Kaulah terang dunia, kuasa maut dikalahkan. Nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kau yang ku puja. Mengagungkan kebesaran-Mu, kemuliaan, semua karya-Mu, Yesus, selamanya. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Yesusku. Hanya nama Tuhan kita yang berkuasa, amin. Dia kuasa menyembuhkan, Dia punya kuasa yang menyembuhkan setiap kita. Thank you, Jesus. Let's declare this song more and more, church. Ready? Katakan sama-sama. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa kan menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Sing it again. Biarlah segala suku Amin, kan memuji-Mu. kami tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Serukan Yesusku. Yesusku. Oh, oh, Kita serahkan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang membangkitkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Dan kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Ingatkan kami akan kebaikan-Mu lagi. Thank you Jesus. And this song, it reminds me how you saved me, God.
Jesus. We welcome you in this place, oh God. We welcome you in this place. We want more of you. We want more of you. Thank you, Jesus. I take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to tread this sinner's hand for your new covenant. Hallelujah. In remembrance. Yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Your promise I won't forget. I walk salvation scroll with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is born in me. Hallelujah. I live my life in remembrance. No. Hallelujah. Your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Sing hallelujah, hallelujah. I live in remembrance. Oh, I live in remembrance. It reminds me how you saved me. It reminds me how you left me. Thank you for your grace. And I know you are good. And I know you are good. And I know you are good. Jesus. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. God, you've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Yes, Jesus. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Come on, church. You've been so, so good to me. Yes, you are. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if
situasi-situasi yang mudah untuk kami hadapi, tantangan demi tantangan terus kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya, kami berpegang teguh kepadamu Jesus. Kami tahu Engkau baik Tuhan. Dunia mungkin menawarkan hal-hal yang memberikan kami kesenangan semata Tuhan. Tapi kami lupakan Engkau ampuni kami Bapa. Ingatkan kami bahwa Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kami boleh lewati pandemi ini, kami boleh lewati ketakutan-ketakutan ini, kami boleh lewati setiap kekhawatiran, kami boleh lewati setiap tantangan penyakit ini. Kami tahu karena Engkau baik buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau serukan namamu lebih tinggi dari apapun Tuhan. Let's take a moment church, give thanks to God. Apa yang kita lakukan saat ini tidak cukup hanya sekedar bersyukur, dan bersyukur. Tapi lebih lagi berikan terbaik buat Tuhan. Shikarararabararabaya shinarabatakayararabaya se. Shiarararababababaya shikirabatakayararabaya shikirabatakayararabaya se. We need you God, we need you Jesus. Shikararabararabaya shadakararabaya se. Hallelujah. Jesus. Jesus. Oh Jesus. Fill us more, oh God. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Come on, church. You've been so good to me. Yes, you are. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good. You've been so good to me. Yes. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Louder for Jesus, say. You've been so good to me. Yes, Jesus. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. So good to me. You've been so
Syirabahana ya Rababa. Mari lebih dalam lagi mengalami kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mari lebih dalam lagi menikmati urapan Tuhan pada pagi hari. Let's we worship Him. Let's we worship Him. Sungguh Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Terman, yes Lord, di dalam hidup ini. Kami cinta Engkau Yesus. Cinta Kau lebih Dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang terindah, yes Lord, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau Yesus yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau. Kamu jauh sih. Church, ketika mempersiapkan ibadah ini, ada satu yang Tuhan ingatkan buat saya pribadi tentang bagaimana kisah orang-orang Majus dari timur ketika mereka datang kepada Tuhan. Dikatakan di Matius 2 pasal yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kata bertanya-tanya ini adalah bagaimana orang-orang Majus itu datang dengan penuh gairah kepada Yesus ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah lahir. Ada gairah yang luar biasa ketika mereka mau menyembah Tuhan. Mereka datang dengan sukacita, mereka datang dengan penuh gairah ketika mereka menyembah Tuhan. Daya di ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Hari-hari ini kita datang menyembah Tuhan, kita tidak membawa emas, kita tidak membawa mur, dan tidak kita membawa kemenyan. Tetapi Tuhan rindu kita menyembah Dia, kita boleh membawa hati kita sepenuhnya menyembah Tuhan. Bagaimana orang-orang Majus ini dari timur, saya percaya mereka di dalam perjalanannya begitu lama, mereka mengalami perjalanan itu ketika mereka berjumpa kepada Yesus. Tetapi tidak sedikit pun mereka menyerah. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa mereka mau menyembah Tuhan Raja di atas segala Raja. Mau menyembah Yesus Raja di atas segala Raja yang hidup. Mereka tidak memberi mereka memberi yang terbaik dan yang terbaik buat Yesus. Mereka memberi yang segalanya bagi Yesus. Mereka memberi hati mereka kepada Yesus dan menyembah Yesus Raja di atas segala Raja. Hari ini Come On Church, lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Sebab satu-satunya Raja yang mau disembah, satu-satunya Raja yang ditinggikan adalah Yesus Tuhan dalam hidup kita. Come on Church, we worship His Spirit now. Sirabata
Tuhan. Terima kasih untuk setiap hatimu di tempat ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau begitu sangat, sangat dan teramat mengasihi setiap kami ya Tuhan. Di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami ya Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Kami mau belajar taat terus ya Tuhan. Kami mau belajar taat terus. Haleluya. Kuya rabasiki di hadar. Kuya daya rabasiki di hadar ya rabal. Syedi di hadar ya rabahu rabasiki di handa ya rabal. Kuya rabasiki di hadar. Nikmati kasih-Nya Tuhan. Nikmati kebaikan-Nya Tuhan. Dalam satu minggu kita sibuk dengan segala aktivitas kami. Dalam segala aktivitas kita. Hari ini adalah hari di mana kita semua rindu Tuhan melawat setiap kita yang ada di tempat ini. Jangan sia-siakan. Nikmati. Tinggalkan segala apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi ketakutanmu. Lupakan. Izinkan Tuhan terus melawat setiap kita. Menjamah setiap hati kita. Kue rabasiki di hadera. Syara bala-bala. Syara bala-bala. Syara bala-bala. Rabasiki dia. Syara bala-bala. Syara bala-bala. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan lagi bagi Tuhan. Berikan lagi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita diberkati. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Wow. Saya yakin dan percaya dalam satu minggu kita sibuk dengan aktivitas kita. Kita melihat kenyataan hidup. Kayaknya ada yang melihat nggak mungkin. Tapi hari ini kita datang, kita punya satu kerinduan yang sama. Kita rindu hadirat Tuhan melawat setiap hidup kita. Kita rindu Tuhan. Maka kenapa kita harus ada di tempat ini? Karena kita rindu Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Bisa katakan amin? Amin. Wow. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin pujian kita, penyembahan. Dan terima kasih juga untuk setiap tim yang melayani pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan juga buat mereka yang ada di belakang yang tidak terlihat. Ada juga guru-guru sekolah minggu yang ada di atas yang sedang mengajar anak-anak kita. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, sekalipun tidak terlihat, tapi mereka tetap fokus dengan pertumbuhan kerohanian anak-anak kita. Bisa katakan amin? Saya ingin menginformasikan beberapa informasi di GKS Balikpapan. Kami mengajak setiap jemaat yang belum terhubung dengan cell group yang kita sebut dengan home. Kami mengundang, jika Anda rindu, Anda boleh hubungin tim setelah ibadah ini yang akan ada di booth lobby. Kami ada home single, home family,
setiap hari Rabu dan Jumat. Rabu sampai Jumat di jam 7 malam Anda bisa melihat home mana yang terdekat dengan lokasi kerja Anda sehingga Anda pulang kerja bisa langsung datang ke home atau home mana yang dekat dengan lokasi rumah tempat tinggal Anda. Dan kami juga ada Next Gen Service setiap hari Sabtu jam 5 sore. Kami mengundang untuk adik-adik generasi bisa terus mengajak teman-teman untuk bisa bergabung bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita juga ada home campus setiap hari Minggu jam 7 malam. Dan ada ibadah Aero Kids di jam yang sama seperti ibadah umum jam 10.30 di mezanin. Baik, itu saja pengumuman untuk minggu ini. Saya sekali lagi ingin mengundang jemaat kita bangkit berdiri. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita sekali lagi, kita berdoa. Bapa kami di surga, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Apa yang kami berikan ini adalah tidak sebanding dengan pengorbananmu ya Tuhan. Tapi kami mau belajar taat dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ingin memberikan untuk rumah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Persembahan ini ya Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Membangkitkan pelayanan-pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin. Kita undang, kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan rasa. Sama-sama katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Yang kami boleh nikmati, yang boleh kami rasakan di dalam ibadah ini. Dari awal hingga sampai saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang terus akan memenuhi setiap kami. Ketika kami datang dengan berbagai kondisi hati dan kehidupan yang berbeda-beda. Kami berdoa hadirat-Mu yang memberikan kesegaran, yang memberikan pemulihan, yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita buat setiap kami. Pada pagi hari ini kalau kami datang, kami tahu bukan suatu kebetulan. Kalau kami menyaksikan ibadah ini secara online pun kami tahu bukan suatu kebetulan. Tapi ada maksud rencana Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kami.
berbicara buat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu Pastor Hendra yang akan menyampaikan pesan-Mu. Sehingga kami boleh menerima, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan bahkan ketika kami pulang kami gak sama seperti kami datang. Karena kami belajar sesuatu, karena kami menangkap sesuatu. Ada yang merubah cara berpikir kami, merubah perspektif kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama dan saya katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Wah, saudara boleh kembali duduk. Selamat pagi, good morning, shalom. So good to see you all. Dan hari ini yang akan melayani kita adalah Pastor Hendra. Dan kita berdoa sungguh-sungguh agar pandemi ini boleh segera berlalu sehingga ketika kita invite hamba Tuhan mereka boleh bisa hadir di tengah-tengah kita secara fisik tentunya. Dan sebelum saya mau kita mendengarkan pesan Tuhan, saya mau bagikan mengenai home tadi. Tadi Boy menyampaikan home, host setiap minggunya nggak ada hentinya terus menceritakan tentang home, share tentang home. Home itu adalah nafas dari gereja ini. Home ini adalah tempat atau lingkungan di mana kita bisa bertumbuh lebih dalam daripada sekedar kita datang ke ibadah saja setiap minggunya. Perspektif melihat gereja itu penting sekali. Kita melihat gereja ini adalah sebuah family. This church is our family, our spiritual family. Gereja ini bukanlah sekedar tempat ibadah di mana kita datang setiap minggunya, tetapi this church is a family. So, saya berdoa setiap saudara bisa juga melihat hal yang sama bahwa gereja ini adalah keluarga. Kalau keluarga, kalau kita kumpul di hari Minggu ini berarti ya seperti perkumpulan keluarga kumpul. So I hope ketika saudara selesai ibadah ini, just fellowship di luar, ada kopi di sana, kita bisa kumpul, kita bisa sharing, kita bisa berkenalan. Saya tahu gak mudah buat some people, karena dulu saya juga adalah orang yang sama. Kalau saya boleh share sedikit, untuk waktu yang cukup lama saya mempunyai perspektif yang melihat bahwa gereja itu hanya tempat ibadah. Jadi setelah ibadah selesai, ya udah gue pulang gitu. Apalagi yang mau ditungguin gitu. Karena urusan saya sama Tuhan udah selesai. Tetapi rupanya ketika seiring dengan waktu, Tuhan merubah perspektif saya tentang melihat sebuah gereja. Bahwa gereja itu bukanlah sekedar tempat saya datang ibadah setiap hari minggunya, tetapi about people. Orang-orang yang ada di sekeliling, yang ada di dalam gereja itu. Dan tentunya saya mau bagikan dan saya sering sampaikan bahwa gak ada gereja yang sempurna. Kita gak akan pernah menemukan gereja yang sempurna. Yang benar-benar totally fit 100% dengan apa yang saya mau. Kita gak akan pernah ketemu itu. Tetapi pada saat kita tahu, kita di dalam hati kita tahu digerakkan oleh Roh Kudus. Ya ini saya digerakkan rasanya ini adalah rumah saya, rumah rohani saya, keluarga rohani saya. Then we have to step forward, kita harus mulai melangkah dan kita mengambil keputusan untuk komitmen tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Dan ini yang terus kita bahasakan, kita terus dengungkan, kita terus bahasakan. Dan saya juga sering mengatakan kalau andai kata misalnya saudara melihat bahwa gereja ini kayaknya bukan Tuhan panggil saya duduk di sini, that's fine. Saudara bisa berada di gereja yang lain, tapi prinsipnya adalah Anda harus tertanam di situ. Saudara harus planted di situ, dimanapun saudara berada. So, saya berdoa supaya saudara bisa menangkap ini. Home itu ada banyak di gereja ini dan saudara bisa pilih di mana yang paling fit buat saudara. Ada yang family, dan family itu tersebar di berbagai daerah, lalu juga ada yang single, yang profesional, saudara bisa pilih home di mana dekat dengan kantor saudara, dengan toko, dengan rumah, juga ada Stargy, home Stargy, juga ada home campus kalau saudara masih kuliah. So, saudara tinggal pilih saudara mau berada di home yang mana, di mana saudara bisa mengalami pertumbuhan. Katakan,
Amin. Dan saya mau share juga tentang di bulan Juni nanti kita akan merayakan ulang tahun gereja. Dan tentunya ini adalah ulang tahun yang ke-11. Nggak kerasa udah 11 tahun GKS Balikpapan, dan saya melihat I see growth, saya melihat pertumbuhan kedewasaan secara personal. Orang yang tertanam dari awal, ada yang masih di zaman Ruby, kita sebelumnya dari Ruby Tower, mereka ada sampai hari ini, dan saya melihat bagaimana mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ada yang kita sebut zaman The Hall, zaman The Hall itu di tahun 2015, dan mereka tertanam dan mereka sampai hari ini memimpin. Dan itu saya mau bagikan itu bahwa banyak dari antara mereka yang seperti kebanyakan saudara juga. Datang duduk di pojok, datang nggak mau disapa orang, datang pengen cepat-cepat pulang. Tapi pada sampai satu titik mereka harus memutuskan bahwa saya mulai melangkah deh gitu. Dan akhirnya bisa membawa mereka sampai hari ini. Mereka mulai melayani, mereka boleh memimpin cell group, mereka boleh memimpin ministry, dan saya melihat bahwa itu ada satu pertumbuhan yang boleh dialami oleh setiap mereka. Dan saya berdoa buat sungguh-sungguh buat setiap saudara yang belum memiliki gereja lokal, yang belum benar-benar tertanam dalam home, just make decision, buat keputusan untuk saudara bisa tertanam di dalam gereja ini. Amin. So, tanpa banyak lebar, saya mau siap kita mempersiapkan catatan kita. Dan satu budaya di dalam gereja ini adalah ketika kita dengar khotbah, kita siapkan catatan, kita note, iPad, tab, atau gadget saudara, note, dan saudara mulai mencatat. Saya tahu nggak mudah untuk ketika saudara datang dan saudara melihat budaya yang berbeda. Saya juga mengalami hal yang sama, kita sebut cultural shock gitu. Wah, shock ya, di gereja ini ada perbedaan-perbedaan. Tapi saya percaya kalau saudara bisa melihat dengan kacamata yang baik, saudara melihat bahwa berbeda sih, dan gak sama tentunya dengan yang lain, tapi saya percaya ini mendatangkan kebaikan buat saya ketika saya mau mengikutinya. Salah satunya adalah ketika saudara mencatat khotbah, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau saudara lihat jemaat GKS dimanapun mereka berada, ketika mereka beribadah atau di luar kota dimanapun, pasti mereka keluar catatan mereka untuk mencatat setiap khotbah. So, Pastor Hendra akan melayani kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. God bless you. Oke, shalom saudara. Kembali kita berjumpa secara online. Maaf sebelumnya kalau saya belum bisa hadir ke tempat saudara. But anyway, apapun yang kita sedang jalani pada hari-hari ini, kita tetap bisa mengucap syukur buat Tuhan itu baik. Nah, sama seperti kita saat ini saudara, kehadiran saudara semua di tempat ini, tentunya semua yang karena Tuhan itu baik. Oke saudara, baik kita ambil waktu sebentar untuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami boleh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, bagaimana Engkau boleh bekerja luar biasa di antara kami. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, Kau berbicara kepada kami, beri kami segala hikmat pengertian-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bagaimana Engkau membawa kami terus maju di dalam musim deeper ini Tuhan. Kami dibuat makin maju dan makin maju dalam Engkau. Apapun yang membebani kami Tuhan, kami percaya Engkau melepaskan kami Tuhan, sehingga kami tampil sebagai terang-terang-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Oke saudara, kesempatan kali ini, tema dalam bulan ini, di akhir bulan keempat April ini, adalah God's Calling. Saya ambil satu tema dari God's Calling ini, berbicara tentang panggilan tinggi kita, our high calling. Saudara, kita mengucap syukur untuk apa yang boleh kita lihat hari-hari ini, atau kita mengucap syukur untuk kita boleh ada hari-hari ini, karena apa yang terjadi, saudara,
pada situasi hari-hari ini, itu kita menjadi saksi bagaimana nubuatan demi nubuatan Tuhan itu digenapi. Nah, karena itu saudara, kita juga dipersiapkan bagaimana menghadapi itu semua. Dan sebagaimana banyak hamba-hamba Tuhan juga berkata, ya, 2022 adalah awal di mana goncangan-goncangan mulai terjadi, saudara. Mulai dari 2022 dan seterusnya, saudara. Nah, goncangan-goncangan ini boleh terjadi dan kita menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja di dalam goncangan demi goncangan. Nah, saudara, kenapa harus ada goncangan ini? Saya percaya ini semua menjadi kebaikannya Tuhan buat kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan mau yang tidak tergoncangan itu tinggal tetap. Kalau saudara pernah membaca dalam Ibrani 12, bahwa sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan baik langit maupun bumi. Ya, tapi ayat terakhir ditutup dengan kata-kata Allah adalah api yang menghanguskan. Artinya saudara, bahwa Allah itu adalah Allah pencemburu. Dia tidak ingin kita ini yang percaya kepada Dia itu memfokuskan dirinya pada Allah yang lain. Oleh karena itu, dihubungkan kepada goncangan yang terjadi adalah bahwa orang-orang yang tidak tergoncangkan adalah orang-orang yang memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus pada hari-hari ini. Jadi saya berharap bahwa kita semua adalah orang-orang yang pada season deeper ini, benar-benar kita adalah orang-orang yang mau melekat dengan Dia dan terus diarahkan oleh Dia. Amin, saudara. Nah, di dalam panggilan tinggi kita, Anda tahu panggilan tinggi kita? Panggilan tinggi kita adalah bagaimana kita menjadi segambar serupa dengan Allah. Ya, segambar serupa dengan Allah. Oke, saya ambil dalam satu ayat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, Tuhan memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipindahkan, Dia yang memanggil kita keluar dari sana. Nah, ketika kita dipanggil keluar dari sana dalam terangnya, dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih. Sering kita dengar kita adalah imamat yang rajani. Ya, itulah kita, saudara, umat kepunyaannya Allah. Saudara dan saya, kita ini umat kepunyaannya Allah. Nah, sebagai imamat yang rajani, sebagai umat kepunyaannya Allah, ada hal yang harus kita kerjakan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah miliknya Allah, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar, ya, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya. Apa itu? Dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi saudara dan saya, kita ini yang telah dipanggil keluar, kita ini masuk dalam satu panggilan untuk menjadi segambar serupa dengan Allah. Kita ini adalah orang-orang disebut sebagai imamat yang rajani, punya tugas, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Itu tugas. Nah, saudara, apa itu yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan besar daripada Dia? Kita lihat coba, saudara. Kita lihat dalam satu versi yang lain, New King James berkata, that you may proclaim the praises of Him. Perbuatan-perbuatan yang besar dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, dalam New King James berkata proclaim atau memberitakan the praises, puji-pujian kepada Dia. Perbuatan, pujian. Apa hubungannya, saudara? Oke, nah, kata pujian di dalam bahasa New King James ini, kata pujian itu tidak hanya menuju kepada penyembahan. Ya, kita menyembah Dia, Allah yang hidup. Tidak hanya merujuk kepada penyembahan, tetapi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata pujian itu adalah arete.
Arete yang berarti moral excellence. Anda bisa mendapatkan gambaran ya. Perbuatan-perbuatan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang besar dari dia adalah arete, moral excellence. Nah, kalau saudara melihat kepada Amplified Version, Amplified Bible, dikatakan, so that you may proclaim the excellencies. Ya, dijelaskan the excellencies adalah the wonderful deed and virtues and perfection of him. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, dan kita sebagai orang dalam terang itu dikatakan sebagai imamat yang rajani. Kita punya kewajiban memberitakan. Kita punya kewajiban memberitakan perbuatan-perbuatan besar atau moral excellency daripada Tuhan kita. Maksudnya gimana, saudara? Maksudnya adalah bahwa ketika kita dipanggil keluar, ketika terjadi satu transformasi dalam hidup kita, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita adalah bagaimana Tuhan membuat kita mempunyai seorang yang mempunyai moral yang excellence. Sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa kepunyaannya Allah, miliknya Allah, kita memiliki moral excellence itu, dan kita wajib untuk membuat moral excellence yang ada dalam kita ini terlihat. Menceritakan itu bagaimana dari kehidupan kita orang bisa melihat bahwa kita adalah memang bangsa pilihan karena punya moral excellence. Panggilan kita sebagai umat kepunyaan Allah, panggilan kita sebagai segambar serupa Allah adalah orang-orang yang memiliki moral excellence. Sebagaimana Tuhan yang imamat rajani, kita pun imamat yang rajani. Sebagaimana Tuhan ya memiliki excellence yang luar biasa, maka kita pun memiliki moral excellence yang sama. Nah, saudara, apa menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia ya untuk moral? Dikatakan moral itu adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila, ya, kesopanan, ya itu susila. Nah, saudara, karena ini berhubungan dengan Kristus, kita tahu ini adalah ajaran yang baik mengenai perbuatan. Sikap kita harus benar, perbuatan kita harus benar karena lahir dari kita sebagai imamat yang rajani. Perbuatan kita lahir dari jati diri kita yang benar. Kita tidak ditentukan oleh perbuatan kita, tapi kita ditentukan oleh jati diri kita. Sehingga perbuatan kita lahir karena kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, sikap yang benar, pola pikir yang benar, cara pandang yang benar. Nah, berhubungan dengan cara pandang, saudara, perhatikan contoh dalam satu Alkitab yang saya ingat, saudara, adalah Kaleb dan Yosua. Di hadapannya, ketika berhadapan dengan raksasa-raksasa, ketika mereka mau kepada tanah perjanjian, yang mereka lihat adalah kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Itu adalah cara pandangnya mereka. Itu yang saya lihat sebagaimana Alkitab berkata, mereka mempunyai spirit of excellence, moral excellence, oleh karena mereka mempunyai spirit of excellence. Saudara bisa menangkap ya. Nah, berikutnya juga dikatakan bahwa moral itu adalah kewajiban yang benar. Nah, sebagai contoh, saudara, kalau kita punya kewajiban, kalau kita meminjam, maka kita berkewajiban untuk mengembalikannya. Kalau kita berhutang, maka kita harus membayarnya. Contoh yang lebih simpel, saudara. Kadang-kala saya suka kecewa, saudara. Saya suka beli buku, ya, banyak saya beli. Walaupun bacanya belum tentu langsung dibaca, ya. Jadi kalau buku-buku itu ada, itu masih rapi-rapi, masih bagus, saudara. Nah, satu kali ada seorang minjam buku saya berikan dalam kondisi yang bagus. Selang berapa lama bukunya kembali, tapi bentuknya nggak seperti awal
dia masih sudah sudah begitu sudah begitu lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, saudara, kalau kita meminjam dalam keadaan baik, maka kita harus kembalikan pula dalam keadaan baik. Itu contoh sederhana bagaimana kita punya moral yang excellent. Karena apa yang dipercayakan kepada kita, kalau kita dipercayakan harta orang lain kepada kita, ya, maka kita harus memeliharanya dengan baik. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kepada kita bagiannya kita. Nah, hal-hal yang sederhana itu bisa kita lihat bagaimana moral excellence atau keunggulan, ya, moral kita itu terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan memanggil kita untuk moral excellence itu terlihat bahwa kita adalah memang berbeda daripada yang lain. Karena kita dibawa oleh Tuhan, dibentuk segambar serupa dengan Dia. Nah, hal yang kedua yang menurut KBBI tentang moral, apa itu? Kondisi mental. Jadi berhubungan dengan mental victor, ya, bukan victim. Kita ini adalah orang-orang yang mempunyai mental yang berkemenangan. Makanya dikatakan di situ kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin. Nah, adakah kita seorang yang imamat rajani, bangsa pilihannya Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, selalu menunjukkan kondisi mental yang bergairah? Kondisi apapun yang terjadi, kondisi apapun yang dihadapi Kaleb dan Yosua, mereka bergairah akan janji Tuhan. Mereka bergairah akan pengharapan yang mereka akan dapat gitu. Mereka bergairah. Nah, kita hal yang sama, saudara. Kalau kita diberikan spirit of excellence itu lahir dalam kita, maka kita pun harus bisa melihat dengan cara, ya tentunya semuanya itu berhubungan dengan pola pikir yang berubah. Yang tadi, saudara, ya, moral itu adalah pola pikir yang telah diubahkan. Sebagaimana dalam Roma 12, ya, bagaimana kita janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi hendaklah kita berubah, ya, melalui pembaruan budi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Ya, kita membutuhkan perubahan cara berpikir kita. Kita perlu memakai sunglasses, ya, kacamata sebagai anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki mental seorang victor. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita pikir itu mempengaruhi jiwa kita, dan kita boleh bergairah dengan segala pengharapan atau janji Tuhan. Sehingga orang bisa melihat ada kegairahan dalam kita, ada kegairahan dalam hidup kita. Kondisi mungkin menentukan beda, tapi kita punya pengharapan, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, saudara, dengan demikian, saudara, apa yang menjadi perbuatan-perbuatan besar adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita boleh diselamatkan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, untuk kemudian orang melihatnya, bahwa kita memiliki spirit of excellence atau moral yang excellence. Orang melihat itu semua. Nah, memiliki moral excellence itu berhubungan dengan kerendahan hati, saudara. Artinya gini, seorang yang memiliki kerendahan hati adalah seorang yang mau diajar, seorang yang mau dituntun, ya, seorang yang keras hati, yang sombong, sama seperti bangsa Israel, susah untuk diarahkan. Mereka mau melakukan apa yang mereka pikir benar. Tapi seorang yang memiliki moral yang excellent adalah seorang yang mau diajar. Oleh karena itu, ada pola atau ada program pemuridan yang kita adakan. Saudara sudah mendengar tentang pola pemuridan yang Tuhan berikan melalui your pastor. Oke? Nah, itu adalah satu bagaimana kita boleh memiliki moral excellence, bagaimana kita masuk sebagai orang yang punya kelembutan, punya kerendahan hati, ya. Dan kerendahan hati itu berakar dari jati diri kita yang benar, jati diri kita yang membuat kita merasa aman, secure. Sebagai contoh, saudara, coba lihat dalam Yohanes pasal 13.
Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya bacakan saudara. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain dan yang terikat pada pinggangnya itu. Perhatikan saudara, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, kepada Yesus. Bahwa Yesus tahu bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi Yesus tahu siapa Dia, milik kepunyaannya siapa. Dia tahu apa yang ada pada Dia. Bukankah itu menunjukkan bahwa Dia merasa aman, bahwa Dia bisa melakukan segala hal tanpa takut dibully, tanpa takut dilecehkan? Kenapa? Dia merasa aman bahwa segala sesuatu diberikan. Dia datang dari mana, Dia milik siapa, Dia tahu. Sama seperti saudara dan saya hari ini. Kalau firman berkata bahwa kita dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, bahwa kita adalah milik kepunyaannya Allah, imamat yang rajani. Saya berharap kita semua bisa merenungkan ini dan kita merasa aman dalam diri kita. Tidak ada konflik batin lagi dalam kita sebagai orang yang mungkin kurang layak, beginilah, begitulah, saudara, kurang inilah, kurang itulah. No, Alkitab berkata, firman Allah berkata bahwa kita milik kepunyaan Allah, imamat yang rajani oleh karena kita percaya pada Kristus. Konflik batin harus selesai dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa benar-benar merasa aman. Nah, rasa aman itulah membuat Yesus mau mengerjakan yang satu pekerjaan, satu hal yang dilakukan dengan kerendahan hati. Apa? Mencuci kaki murid-muridnya. Tidak takut untuk diejek, tidak takut untuk dibully. Dia melakukannya dengan dia tahu siapa dirinya. Nah, sama halnya saudara, kalau kita adalah seorang pemimpin, apa yang kita lakukan kalau kita tahu jati diri kita, kalau kita aman dengan jati diri kita sebagai milik kepunyaan Allah, maka melakukan hal yang Yesus lakukan bukan sesuatu hal yang memalukan, karena kita tahu siapa kita. Kita bisa melayani orang-orang yang kita pimpin. Kita bisa cuci kaki mereka secara harafiah, cuci kaki mereka. Kita bisa lakukan tanpa merasa malu, karena kita tahu siapa diri kita. Nah, oke saudara, moral excellency, kita dipanggil keluar untuk memiliki moral excellency yang dihasilkan dari kerendahan hati. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada saudara untuk kali ini, saudara? Gini, saudara, saya mengingat akan cerita perempuan Samaria, saudara. Seorang yang terikat dalam kegelapan, tapi perjumpaannya dengan Tuhan dibawa oleh Tuhan keluar sehingga dia boleh menjadi seorang yang mempengaruhi satu kota. Bahkan sejarah menunjuk bahwa dia adalah wanita pertama, ya, rasul pertama wanita. Nah, dari situ saya melihat begini, saudara. Apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam season saudara, season kita deeper ini adalah bagaimana saudara kita semua ketika Tuhan mulai memanggil kita, ya, kita keluar dari kegelapan dan masuk ke terangnya yang ajaib. Ada kala kita tertipu dan kita kembali lagi kepada kegelapan itu. Walaupun tidak sampai kepada hal yang dulu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik, bagaimana menarik kita kembali. Hari ini adalah hari bagaimana Tuhan memanggil kita semua untuk kita tidak mudah tertipu, ataupun ketika kita dalam kondisi yang tertekan, Dia mau mengeluarkan kita dari tekanan demi tekanan. Hari ini adalah hari bagaimana Tuhan mau membuat saudara dan saya memiliki moral yang excellence, memiliki spirit yang excellence, untuk kita bisa menghadapi hal-hal ataupun goncangan-goncangan yang akan depan. Di dalam season The Deeper ini, Tuhan, bagaimana Anda mulai dengan worship, dengan intimacy,
ketaatan. Ya, saudara kita semua dibawa oleh Tuhan untuk spirit of excellence itu boleh bertumbuh dalam kita. Guna apa? Guna menghadapi sebagaimana Yosua menghadapi masalah demi masalah yang ada di depannya. Dia menghadapinya dengan keberanian. Saudara, hal yang sama. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di antara kita semua. Tuhan sedang bekerja di antara saudara. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang sedang terjadi, apapun tekanannya, apapun, mungkin hal yang sama dengan perempuan Samaria itu. Dia jatuh dalam perzinahan, dia jatuh dalam perselingkuhan, dia jatuh dalam hal-hal yang membuat dirinya merasa tidak layak. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia memiliki spirit of excellence, sehingga dia menjadi wanita yang mampu mempengaruhi satu kota, membawa orang kepada Kristus. Tidak ada kata tidak mungkin. Walaupun kita mungkin jatuh di dalam hal-hal yang salah, tapi Tuhan bisa membawa kita keluar dari sana. Dan yang terpenting adalah bagaimana moral excellence dari spirit of excellence itu bekerja dalam hidup saudara. Respon yang baik daripada kita ketika Tuhan sedang bekerja di antara kita adalah menunjukkan bagaimana kita mau keluar dari permasalahan itu. Bagaimana kita mau Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, manfaatkan hari-hari ini. Kalau saudara merasa ada Tuhan memanggil saudara, ya, Tuhan meneguhkan saudara, ambil keputusan untuk melepaskan yang lama dan meresponi panggilan Tuhan. Apapun yang saudara lihat segala konsekuensinya, responi dulu dengan benar. Lihat bagaimana Tuhan membangkitkan di dalam kita melalui ketaatan kita, melalui keintiman kita dengan Dia, melalui kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam deeper season ini. Tuhan membawa kita untuk memiliki spirit of excellence yang Dia kerjakan hari ini adalah untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya, dan saya berharap kita akan mendengar kesaksian demi kesaksian bagaimana Tuhan bekerja. Bahwa panggilan kita bukan hanya sekedar kita diselamatkan, tapi kita dipanggil untuk memberitakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga setiap orang bisa melihat Kristus ada dalam hidup kita. Orang melihat perubahan dalam hidup kita. Orang bisa diberkati dengan hidup kita yang baru. Nggak apa-apa kita punya kesalahan masa lalu, tapi selama kita mau bertobat dan kita kembali kepada Dia, Tuhan akan kerjakan sisanya. Tuhan akan membuat kita menjadi sesuatu yang indah. Percayakan semuanya kepada Tuhan, percayakan semuanya dalam pimpinan Tuhan, dan biarlah dalam season ini saudara bisa melihat blessing upon blessing yang Tuhan kerjakan buat saudara, blessing upon blessing buat gereja di mana saudara boleh berada. Tuhan akan memberikan yang terbaik semua. Diberkatilah kalian semua, diberkatilah semua kepemimpinan yang ada. Ingat, Tuhan mau membangkitkan spirit of excellence di antara saudara. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Saya kembalikan kepada Pastor Daniel. Tuhan berkati. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saya boleh simpulkan satu hal bahwa kita sebagai orang percaya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan tentunya. Kita diselamatkan oleh karena iman, oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita tentunya harus melakukan perbuatan baik, dikatakan sebagai moral excellence, untuk menyatakan bahwa keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Moral excellence yang lahir dari perjumpaan dengan Yesus. Moral excellence yang lahir karena dari identitas yang kita punya. Dan saya tahu ini ada sebuah proses yang panjang buat setiap kita. Karena kita dipanggil untuk menyatakan moral excellence itu di tengah dunia yang penuh dengan banyak value yang berbeda tentunya. Nah, saya berdoa bahwa kita terima pesan ini. Moral excellence itu sudah kita punya karena identitas yang kita punya dalam Yesus. So, bagaimana tinggal kita exercise, bagaimana kita melakukan itu. Kita perlu lingkungan yang tepat, kita perlu
perlu orang-orang di sekeliling kita bisa melakukan hal yang sama. Kita perlu orang-orang yang bisa memberitahu kita. Kita perlu orang-orang yang bisa melihat blind spot yang kita punya. Ada titik gelap yang kita nggak bisa lihat tapi orang lain bisa lihat. Ada orang lain yang bisa menasihati kita. Orang lain bisa menegur kita. Orang lain yang bisa kasih tahu, "Hei, ini kamu salah loh jalannya. Ini kamu kurang tepat melakukan ini." Kita perlu itu, dan kita perlu lingkungan yang sehat di mana kita bisa terus bertumbuh untuk mengexercise moral excellence itu. Bukan lagi hanya di dalam gereja, tetapi juga di luar sana. Saya nangkap bahwa cerita perempuan Samaria itu cerita yang sudah kita dengar berulang-ulang di gereja, di khotbah. Tapi seberapa banyak kita punya kesamaan dengan perempuan Samaria itu, punya latar belakang yang babak belur, yang jauh dari Tuhan, yang jati dirinya rusak, yang nggak punya identitas. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita dipulihkan. Lihat dampaknya, satu perempuan ini bisa memengaruhi satu kota Samaria untuk datang kepada Yesus. This is amazing. Kita tahu bahwa ini bukan kehebatan dari perempuan Samaria, tetapi karena dia dipulihkan, dia mengalami Tuhan, dan ada kuasa Tuhan bekerja melalui hidup dia. Kita juga punya panggilan sama sebagai Imamat yang Rajani. Ini bukan suatu yang klise, bukan yang kayaknya gue di sini, tapi ini menjadi suatu yang ini adalah panggilan saudara dan saya. Dan saya tahu ini bukan suatu hal yang bisa kita lakukan dengan langsung sempurna. Tapi pada saat kita tahu ini, mulailah kita lakukan itu. Lahir dari identitas kita, lahir dari keselamatan yang kita punya, lahir dari spirit of excellence, moral excellence yang kita punya dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita akhiri ibadah ini dan kita bangkit berdiri. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar hari ini bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi Imamat yang Rajani, di mana Engkau memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu untuk bisa menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami belajar bahwa spirit of excellence itu sudah ada dalam kehidupan kami. Karena itu lahir dari identitas yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Kami bukanlah kami seperti yang masa lalu kami, tapi kami adalah baru. Kami adalah anak yang dikasihi oleh-Mu. Kami adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah diampuni. Orang-orang yang telah diterima, terlepas dari segala kesalahan.
dosa atau tidak kesempurnaan yang kami punya. Kami tahu kami punya moral excellence dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk bisa melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mungkin dari hal-hal yang sederhana. Mungkin melalui hal-hal yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi kami mau melakukan itu. Dan kami membutuhkan pertolongan-Mu Roh Kudus. Untuk menolong kami bisa melakukan itu. Sehingga orang boleh melihat bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Kami tahu ini bukan proses perjalanan yang mudah. Tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan melihat kami mampu melakukannya dengan kasih karunia yang Kau berikan buat setiap kami. Kalau Kau panggil, kami tahu bahwa ini bukan suatu hal yang mustahil yang kami tidak bisa kerjakan. Tapi kami percaya bahwa ini adalah bisa dilakukan oleh setiap kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Setiap kami boleh memenuhi panggilan, menyadari bahwa kami dipanggil untuk menyatakan moral excellence itu dimanapun kami berada Tuhan. Bukan supaya kami diselamatkan, tapi justru untuk menyatakan keselamatan, untuk menyatakan perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Itu mengubahkan kehidupan kami semua. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga, pernikahan, bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah, kesehatan, keuangan. Tuhan memberkati setiap kami. Kami berdoa untuk pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami melihat berita kanan kiri enggak semakin baik mungkin, tapi kami tahu bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu karena kami adalah anak-anak-Mu. Amin. Kami sebagai Bapa di dunia aja gak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada anak-anak kami. Apalagi Engkau Bapa kami yang ada di surga. We give thanks to you. Bersyukur untuk proteksi-Mu yang sempurna atas kami. Bersyukur untuk penyediaan-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kalau di antara kami ada yang mengalami kebuntuan, kami berdoa untuk kreativitas di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan. Kami berdoa untuk kekuatan untuk memperoleh kekayaan yang seperti yang Kau firmankan itu tereksekusi dengan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat ada pintu-pintu baru yang Tuhan bukakan. Ada terobosan demi terobosan. Ada favor Tuhan. Ada perkenanan Tuhan atas buat setiap kami. Terima kasih Bapak, berdoa untuk Indonesia. Kami bersyukur angka COVID yang semakin menurun. Kami berdoa untuk Balikpapan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera atas kota ini. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami pulang, kami mau angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Dan saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis dan bersama Roh Kudus yang selalu menolong kita, yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, moral excellence itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita dan melalui hidup kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita antara diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. God bless you. Happy Sunday.